Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam smile, memorable, and care. Perkenalkan, saya Dr. Aziman, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher, magister kesehatan dari Rumah Sakit Samarinda Medica Citra. Dalam memperingati Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Nasional pada tanggal 3 Maret 2023, saya akan membawakan tema pencegahan ketulian dan gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran meliputi suatu proses terjadinya gangguan pada proses pendengaran. Ada beberapa definisi melibatkan proses penyakit yang menyebabkan gangguan pendengaran. Ada yang menyatakan bahwa gangguan pendengaran dengan ketulian dianggap sama. Nah, sebelum menjawab itu kita akan melihat bagaimana sih proses pendengaran itu terjadi. Nah, jika ada sumber suara akan masuk, ditangkap oleh daun telinga, disalurkan ke liang telinga, maka terjadi amplifikasi di sini, kemudian diteruskan sampai gendang telinga. Dari gendang telinga ini suara nanti akan menyebabkan terjadinya pergerakan dari gendang telinga sehingga mengungkit osikula di sini, sehingga terjadi perubahan mekanik dari tulang-tulang pendengaran ini yang menuju ke telinga tengah ini. Dari suara berubah menjadi mekanik, kemudian dari sini nanti akan terjadi perubahan menjadi elektrik sehingga disalurkan ke dalam telinga tengah sampai ke otak. Proses-proses gangguan yang menyebabkan proses pendengaran ini terjadi, maka itu disebut sebagai gangguan pendengaran. Bagaimana sekarang dengan tunarungu, ketulian, dan seterusnya? Ini adalah suatu hal yang menarik untuk dibicarakan. Beberapa kalangan mendefinisikan orang-orang yang tidak mampu mendengar dengan istilah tunarungu, tetapi tanpa melibatkan mereka, dan mereka merasa bahwa penderita tunarungu itu tidak mempunyai kelainan, mereka normal-normal saja, hanya mereka mempunyai satu kelemahan, yaitu tidak mampu mendengar, sehingga mereka menolak disebut dengan istilah itu. Sementara bagaimana dengan ketulian? Nah, ketulian sendiri sebagian ahli menyatakan ketulian dengan pendengaran dianggap sama. Ya, apa yang akan kita cegah? Pertama, kita tahu dulu proses pendengaran itu mulai dari telinga luar, tengah, dan dalam. Apa saja yang bisa menyebabkan gangguan di sini? Satu, karena benda asing, misalnya cotton bud ditaruh di sini. Yang kedua, karena ada kotoran di sini. Yang ketiga, karena ada peradangan inflamasi yang menyebabkan gangguan di daerah sini. Maka ini akan mengganggu proses terjadinya mekanisme saluran dari suara menuju titik tangkap untuk mendengar. Karena itu, yang pertama adalah pencegahan dari luar. Satu, jangan melakukan manipulasi yang menyebabkan terjadinya peradangan di daerah telinga luar. Yang kedua, rajin-rajinlah konsultasi untuk ngecek kebersihan liang telinga, pembersihan secara rutin ke dokter spesialis telinga hidung tenggorok untuk dibersihkan, karena di luar ini ada tempat untuk produksi suatu serumen yang dihasilkan dari kelenjar keringat dan kelenjar minyak yang berubah menjadi seruminosa. Dan ini sifatnya alami, dia akan produksi terus. Jika salah melakukan pembersihan, justru kotoran yang ini akan terdorong, sehingga ini perlu dibersihkan dengan cara dikeluarkan. Satu. Kemudian yang kedua, di dalam membersihkan dengan cotton bud, hati-hati. Kita kenali dulu cotton budnya, apakah dia kuat atau tidak dengan perlengketannya. Takutnya begitu masuk di dalam, waktu ditarik, lepas di sini. Kemudian yang ketiga, hati-hati dengan pembersihan yang
terlalu kuat sehingga menyebabkan adanya perlukaan sehingga menimbulkan infeksi atau inflamasi. Yang ketiga, setelah berenang, keringkan di daerah ini. Karena ini nanti apabila terlalu lembab kemudian terjadi maserasi, pada saat peringan itu nanti akan menimbulkan luka. Luka itu nanti akan menyebabkan infeksi sebagaimana kita ketahui orang-orang yang berenang di daerah tropis di negara kita itu nanti akan menyebabkan penyakit namanya swimmer disease atau penyakit yang didapatkan setelah berenang. Padahal ini adalah penyakit telinga luar akibat inflamasi. Itu baru satu sisi. Kemudian yang ketiga, tidak kalah menariknya, jangan sampai nanti telinga ini nanti tertusuk oleh cotton bud atau benda lain yang digunakan untuk membersihkan karena terlalu dalam. Ada lagi trauma, ada seorang ibu-ibu mau mengambil sesuatu dari meja, kemudian telinganya terkena meja terlalu tepat, pas naik akhirnya dipecah. Ini sangat jarang kejadiannya, tapi pernah terjadi. Yang kedua, pemukulan di daerah liang telinga, pemukulan di daerah daun telinga ini akan menyebabkan trauma ke dalam sehingga gendang telinga bisa pecah. Banyak hal. Itu baru telinga luar. Bagaimana dengan telinga tengah? Nanti di telinga tengah ini biasanya berhubungan dengan batuk pilek. Jika batuk atau pilek maka di sini tertutup sehingga udara di dalam telinga tengah ini terserap. Akibatnya gendang telinga tertarik, rasanya seperti kalau kita mau mendarat atau naik pesawat tuh, tertutup, rasa tidak nyaman, nyeri. Nah, lama-lama jika ini tertutup akan mengeluarkan cairan. Jika cairan tidak bisa dikeluarkan, maka kumulasi itu akan menyebabkan dorongan ke gendang telinga sehingga gendang telinga pecah. Kalau untuk dewasa, saluran yang ini namanya tuba auditiva itu tinggi, tapi untuk anak-anak rendah. Sehingga kalau anak-anak itu batuk pilek rentan masuk ke telinga tengah sehingga komplikasi ke otitis media sering terjadi. Itulah kenapa angka-angka kasus anak-anak yang menyebabkan gangguan pendengaran lebih sering terjadi dibandingkan orang dewasa karena kasus batuk pilek. Terus paparan bising. Di sini akan menyebabkan gangguan trauma pada telinga dalam yang dikenal dengan noise induced hearing loss atau gangguan pendengaran akibat paparan nada tinggi akibat suara. Jadi seperti itu. Jadi pencegahannya adalah dari luar, dari tengah dan dari dalam sendiri. Kita akan definisikan dulu gangguannya di sini atau di sini. Jika gangguannya di sini, kita lihat, disesuaikan. Kotor, dibersihkan, tertutup, dibuka. Kemudian kalau gendang telinga sudah terlanjur bolong, bagaimana cara menambalnya? Jika gangguannya ada di sini, dibuka. Apa saja yang terjadi di sini? Hati-hati dengan telinga berdengung yang sudah diobati 2-3 kali tidak sembuh, datanglah ke dokter THT. Nanti apakah perlu dilakukan pemeriksaan tambahan? Beberapa kasus penderita kanker nasofaring ini akibat dari tumor tersebut menutup daerah tuba. Gejala awal cuma berdengung, setelah dicek ternyata tumor. Kemudian yang di sini, karena itu paparan nada tinggi, karena itu jangan terlalu lama menggunakan headset. Yang direkomendasikan itu adalah 60% dari kapasitas volume suara itu bisa diberikan selama 8 jam dan itu harus di bawah 80 desibel. Kelebihan dari suara itu nanti akan memicu terjadinya peningkatan risiko ketulian akibat paparan bising. Kita lihat gangguannya seperti apa. Kalau tadi definisi tentang tunarungu, ketulian, kemudian dan pendengaran tadi kita urai. Jika didapat pendengaran itu terganggu sejak di alam kandungan, maka dia dikenal sebagai tuli bawaan. Maka dari awal kehidupan dia tidak mampu untuk mendengar, karena itu harus dikoreksi, salah satunya dengan masang cochlear implant di dalamnya.
Jika dia dipasang cochlear implant, maka dia nanti akan mampu mendengar sebagaimana orang normal. Tetapi jika tidak tertolong dengan itu, maka nanti dia harus dilakukan bantuan dengan memberikan alat bantu dengar. Jika tidak bisa, nanti dilatih dengan bahasa isyarat. Itu untuk yang tuli sejak lahir. Kalau nanti tulinya didapatkan sesudah lahir, misalnya sudah remaja atau dewasa, dia nanti diajari untuk membaca bibir. Dan yang ketiga nanti juga bisa diajari bagi mereka yang tidak mampu untuk berbicara dari awal, nanti dengan menggunakan bahasa isyarat. Ya, kembali lagi kita sesuaikan bahwa kita lihat penyebabnya seperti apa, kita nanti sesuaikan. Misalnya gangguan karena bising, jauhi bising. Gangguan karena trauma, hati-hati dengan pembersihan. Gangguan karena di faktor telinga tengah, maka jika ada keluhan, cepatlah ke dokter sehingga nanti bisa mendapatkan pertolongan secepatnya. Demikian penjelasan dari kami dari Rumah Sakit Samarinda Medika Citra. Semoga bermanfaat dan kita semua selalu menjaga kesehatan kita dengan sesama. Terima kasih.